tema malam ini, spiritualitas ziarah dan kontinuitas ajaran Kristus. Kenapa kita berziarah, saudara-saudara? Nah, kita akan melihat beberapa ayat dalam kitab suci, khususnya dengan latar belakang Perjanjian Lama, latar belakang Ibraninya. Kita bisa membaca misalnya ketika Abraham mencapai umur 175 tahun, itu di dalam Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 8. Lalu ia meninggal, ayat 8, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Begitu pula ketika Alkitab memberikan catatan tentang kematian Ismail putra Abraham, ungkapan yang sama juga dipakai. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Apa maknanya itu? Ya, dalam bahasa aslinya itu adalah wayamat wayi asef el amaf, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Maka seluruh kitab Taurat, 5 Taurat Musa itu tidak menyebut dengan eksplisit kebangkitan orang mati. Karena itu dalam ajaran agama Yahudi terpecah-pecah menjadi sekte-sekte. Kenapa orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati? Sementara orang Parisi percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena secara eksplisit tidak tercantum dalam kitab Taurat tentang kebangkitan orang mati. Tetapi ungkapan dan dia dikumpulkan kepada leluhurnya, itu harapan akan kebangkitan orang mati itu clear. Nah, Yudaisme itu sendiri kan tidak satu, saudara-saudara. Kalau kita lacak dari sejarahnya, yang pertama-tama umat Israel. Israel itu keseluruhan dari 12 suku, putra-putra dari keturunan Yakub, ya. 12 suku itu kemudian mengalami sebuah peristiwa besar, eksodus, keluaran dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanpa membaca Alkitab pun kita tahu eksistensi Israel. Nah, gitu yang sering saya sampaikan, orang marah ke saya. Tidak usah baca Alkitab, kita tahu Israel. Kenapa Pak Bambang selalu mengatakan begitu? Karena saya sangat menghormati Alkitab. Makanya kalau urusan sejarah, coba berani nggak kita melepas Alkitab dan kita membuktikan Yesus disalib apa tidak? Karena saya tidak baca Alkitab, kamu juga jangan baca kitab sucimu. Mau saya kitab suci saya baca, kalau kitab suci orang lain. Yesus pasti disalib. Begitu juga tentang clear sejarah Israel. Orang bisa menyangkal macam-macam tuduhan. Tapi faktanya bahwa prasasti-prasasti di luar Alkitab pun meneguhkan eksistensi Israel. Itu pertama diungkapkan dalam prasasti Fir'aun Merneptah I. Menurut penanggalan mutakhir dari para kronolog yang membuat kronologi tentang sejarah Mesir kuno, itu kira-kira tahun 1205 sebelum Masehi. Prasasti itu dikeluarkan oleh Fir'aun Merneptah I, dan itu ada ungkapan dalam bahasa Koptik, bahasa Mesir kuno. Itu bunyinya Yasir el-Fikat ben Perafet. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi di sini. Jadi artinya itu ketika pasca Eksodus, kemungkinan di zaman hakim-hakim. Prasasti itu sampai sekarang bisa dilihat di Museum Peradaban di Kairo. Itu bukti pertama pasca Eksodus sebelum eksis jadi negara. Setelah jadi negara muncullah prasasti yang muncul dari zaman Raja Salomo. Namanya prasasti kalender Geser. Itu pelajaran untuk anak-anak tentang musim-musim menuai, musim menanam.
ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, hurufnya namanya Paleo-Hebrew, persis dengan prasasti yang ditemukan pada masa yang sama dari bangsa-bangsa lain yang ada kaitannya dengan Israel. Itu prasasti di zaman Salomo. Kemudian Israel kan terpecah menjadi dua pasca kematian Salomo. Rehabeam itu kerajaan selatan induknya, pusatnya di Yerusalem, karena didominasi oleh mayoritas suku Yehuda, ya, dan Benyamin, maka muncullah istilah Yehudut, Judaism. Itu baru abad ketiga sebelum Masehi. Lalu yang di utara itu diikuti oleh 10 suku. 10 suku itu antara lain yang memunculkan bangsa atau kaum Samaritan atau Samaria. Samaria itu adalah keturunan Yusuf, asalnya dari suku utara. Kalau sekarang kita lihat perdebatan Yahudi dengan Samaria, kamu hanya mewakili satu suku, kami mewakili tiga suku, jadi kami lebih Israel daripada kalian. Itu orang Samaria sampai sekarang jumlahnya sekitar 600 orang saja, tinggal di wilayah Nablus, otoritas Palestina. Tapi dua-dua negara ini eksis. Prasasti yang muncul dari kerajaan utara itu misalnya prasasti batu Mesa yang ditemukan di Yordania tahun 850 sebelum Masehi. Dengan sangat jelas ada ungkapan Omri Melek Yisrael, Omri Raja Israel, dan ada ungkapan Bet Omri, keluarga Omri. Kenapa yang dimunculkan nama Omri? Karena mereka bukan keturunan Daud. Dan raja yang paling terkenal, bahkan dalam Alkitab terkenal jahatnya juga, Omri dan Ahab, Isabel dan seterusnya itu. Maka identifikasi mereka, kami keluarga Omri. Itu identitas suku yang di utara, kerajaan Israel, ibu kota Samaria. Kerajaan selatan, ibu kota Yerusalem, lama-kelamaan muncul dominasi dari kelompok Yehuda yang terbesar. Maka lifestyle, agama, budaya, entitas kebangsaan dinamakan kaum Yahudi, jamaknya Yehudim. Yudaisme itu Yehudut, karena waktu itu sedang mengalami konflik keras dengan kebudayaan Helenis. Tahun 586 terjadilah pembuangan ke Babel. Sementara yang di utara ini bertahan tidak lebih lama. Tahun 722 sebelum Masehi, sebelum mereka ditawan oleh Asyur. Dan Alkitab melaporkan bahwa di utara ini tidak lebih steril daripada yang di selatan. Sering kali jatuh dalam penyembahan berhala. Maka kemudian saudara-saudara bisa melihat bagaimana caranya orang di sebelah utara ini mencegah agar seluruh orang Israel tidak teringat pada Yerusalem, tidak teringat pada bait Allah kebanggaan mereka. Maka mereka melakukan kilas balik. Apa yang paling mengikat bangsa ini supaya mereka lupa kepada Allah Israel, sehingga mereka punya identitas baru, identitas kebangsaan yang mengikat orang-orang di sebelah utara itu. Maka mereka teringat yang paling menggoda orang Israel itu adalah penyembahan sapi, ya, penyembahan anak lembu itu. Mereka membuat anak lembu kan pada saat Harun bersama Musa membawa mereka ke tanah perjanjian, tapi mereka membuat patung anak lembu itu ketika Musa dipanggil Tuhan. Kenapa anak lembu? Karena semasa mereka di Mesir, dan ini arkeologi juga menemukan jejaknya, mereka itu menyembah anak dari lembu betina, dewi yang namanya Hathor dalam bentuk lembu betina, sementara yang disembah anak yang namanya Epi. Itu dewa yang sangat terkenal yang mengikat mereka di tanah Mesir. Ketika mereka berada dalam Eksodus itu, mereka selalu teringat, kita memang bangsa yang terjajah, kita memang bangsa yang tertindas, tapi kita tidak pernah kekurangan makan dan minum. Tidak seperti apa yang Musa bawa
kita ini mau dibawa kemana, kita tidak punya makanan, tidak punya buah-buahan, dan selalu mereka itu bersungut-sungut sampai terjadi peristiwa massa ya meriba itu dan seterusnya, sehingga Yerobeam pendiri dinasti utara ini yang memisahkan diri dari kerajaan selatan itu membuat patung anak lembu. Tapi patung anak lembu yang mereka letakkan tidak hanya di tengah-tengah ibu kota Israel Utara, tapi antara Dan sampai Betel. Kenapa antara Dan sampai Betel? Itu batas negara mereka, seperti kalau kita ngomong dari Sabang sampai Merauke harus menyembah anak lembu betina, anak lembu ini. Tapi karena waktu itu Tuhan itu disembah bersama dewi kesuburan yang namanya Asera, maka ada dua prasasti yang meneguhkan orang Samaria ini membuat patung anak lembu itu jenisnya betina. Sehingga dalam Septuaginta disebut lembu betina. Bahasa Arabnya Al-Baqarah. Jadi lembu betina ini sebetulnya bukan terjadi pada saat keluaran, tapi pada saat mereka memisahkan diri dari kerajaan induk mereka, yaitu muncullah orang Samaria. Makanya yang membuat patung lembu betina itu orang-orang Samariun, orang-orang Samaria. Ini saudara-saudara kekuatan sejarah. Karena itu saya selalu mengatakan saya sangat menghormati Alkitab. Karena saya tidak ingin Alkitab kamu hina, maka saya tidak mau mengutip Alkitab. Kalau hanya soal sejarah, mari kita rekonstruksi dari sumber-sumber sekuler. Termasuk kalau Anda berdebat tentang Yesus disalib atau tidak, kesel, gak usah diceritain itu. Kita ini kalau masuk ke ruangnya orang lain, salah-salah masuk kena penodaan agama. Ngapain kita mau? Saya mengatakan iman saya tidak tergantung dengan kitabmu. Saya tidak terkesima sama sekali dengan firman Tuhan di luar kitab suci saya. Saya tidak pernah terkesima. Saya merayakan perbedaan, tapi saya tidak pernah lemah iman untuk menghormati agama lain. Saya tetap menghormati, tapi saya tidak pernah kehilangan identitas. Maka kalau orang tanya kepada saya, Pak, Yesus disalib apa tidak? Raupo dhisik kowe. Supaya motomu jelas. Wong sejarah kok pada nih karo klaim-klaim orang menerima wangsit atau menerima wahyu itu kan penafsiran. Sejarah ya sejarah. Orang salah paham lagi. Berarti Pak Bambang tidak mau baca Alkitab? Tidak mau, karena saya menghormati Alkitab. Kalau sekedar untuk mengatakan Yesus disalib itu pasti. Catatan sejarah dari Yosefus, dari Cornelius Tacitus, dari semua sejarawan abad itu mengatakan tidak ada seorang pun yang menyangkal fakta penyaliban. Jadi nilai sejarahnya di situ. Jangan salah paham, orang Kristen keliru-keliru lagi. Mana ayatnya? Kenapa kita bertengkar soal ayat? Kalau ditanya mana ayatnya, itu dalam sepanjang sejarah mulai Kejadian sampai Wahyu. Itu pernah terjadi. Makanya saya ceritakan tentang sekte-sekte Yahudi tadi. Karena pada abad ketiga ya, itu setelah dua prasasti tadi yang berbicara tentang sapi betina di utara itu, prasasti Kirbet Elkom dan prasasti Kuntilet Ajur. Anda teks cek sendiri itu terlalu mudah untuk kita lakukan di zaman era digital seperti ini, ya kan? Sementara yang di selatan ada beberapa prasasti. Pertama adalah prasasti Silinder Kores Agung. Nah, Kores Agung itulah orang yang menjadi penegak HAM pertama di dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan penegak HAM pertama itu Konstitusi Medina, terlalu lambat, itu abad ke-7 setelah Masehi. Sementara zamannya Kores Agung ini sudah ada kebebasan beragama. Kores Agung itu kan bukan orang Yahudi, dia adalah orang Goyim, orang bukan Yahudi, tetapi karena demi rasa keadilan dia mengeluarkan dekret yang itu disebut dalam prasasti Kores Agung. Itu dikatakan bahwa semua bangsa yang menjadi tawanan Nebukadnezar dikembalikan, diperkenankan kembali ke negeri dan wilayah mereka masing-masing, dan diberi fasilitas untuk membangun rumah suci bagi agama masing-masing. Luar biasa loh itu. Itu tahun 539 sebelum Masehi.
Prasastinya ada. Prasasti yang ditaklukkan oleh Kores Agung itu namanya Nabonides. Itu juga mengeluarkan prasasti tentang penaklukan itu. Coba, tanpa membaca Esra dan Nehemia, kita tahu tentang sejarah Israel. Nah, kenapa kita perang ayat? Wong ayat itu kayak sing percaya. Sing ora percaya kan duduk. Wahyu itu bagi yang percaya, yang tidak percaya itu wahyu si Hombing atau wahyu si Indro. Itu kan klaim. Klaim itu kan subjektif sifatnya. Gitu loh saudara-saudara. Maka kalau pendekatan kita ini sistematis, metodologis, dan full dengan bukti, siapa lawan kita? Sing ada lawan kata orang Ambon, bener nggak? Tapi sejuk, kita ini tajam dalam berargumentasi, tapi bisa nguyang-guyu setiap saat. Ora usah bengkerengan, ora usah. Sejarah itu menjadi salah satu yang netral. Meskipun kalau orang ngomong sejarah, sejarah kan tergantung siapa yang mencipta. Nah kalau yang mencipta ada dua pihak, ya dua pihak dilibatkan semua, ngapain? Harus bingung, iya toh? Misalnya, kenapa catatan Cina tidak menceritakan tentang pasukan Kubilai Khan yang dihapusi sama Raden Wijaya? Ya malu kan, terus kaib bangsanya. Tapi sejarah Jawa mencatat. Namun sejarah Jawa ini Pak, itu 100 tahun, 70 tahun setelah peristiwa. Karena tidak ada sumber primer, maka sumber sejaman. Nggak ada sumber sejaman, maka sumber sekunder gitu loh. Nah orang ini terbalik-balik pikirannya. Dia nentang karena dalam Alkitab tidak sesuai dengan Yosefus misalnya. Yosefus tidak menyebut sensus pada zaman kelahiran Yesus. Berarti Alkitab salah. Nanti dulu. Yosefus nulis tahun berapa? Ahli sejarah Yosefus menulis tahun 90 Masehi. Lukas menulis sekitar tahun 70. Jadi dia lebih tua daripada Yosefus. Kenapa Lukas diadili berdasarkan Yosefus, tidak sebaliknya? Tapi kalau Lukas kita munculkan sebagai sumber sejarah dan gak usah wahyu-wahyuan, pasti orang akan segan. Karena ini berani di cross check. Gitu loh saudara-saudara. Nah, itu tentang metodologi. Dari mana kita tahu masa akhir Majapahit? Sumber sejaman tidak ada. Karena apa? Sumber sejaman itu ditulis tidak mengeluarkan prasasti langsung. Tapi kita tahunya dari para raton dan akhir-akhir ditemukan yang namanya prasasti Kembang Sore. Jumlahnya 3. Tapi siapa yang meragukan Sandyakalaning Majapahit? Padahal penulisannya lebih daripada 70 tahun para raton itu. Lah Alkitab ini pada masa yang sangat dekat dengan peristiwanya. Kenapa kita ragu? Satu contoh misalnya. Kenapa sumber ini tidak mencatat tentang pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh Herodes Agung? Karena tidak punya signifikasi sejarah langsung. Satu contoh misalnya. Pembunuhan Raja Jayanegara dilakukan oleh Ratanca. Ini kalau kita ingat sejarah kembali kan pernah belajar sejarah di SMP, SD kan? Kenapa itu dicatat begitu hebohnya? Dan ada seorang tabib, orang Tionghoa tentu tabibnya itu, di mana gurunya Ratanca itu. Kenapa itu ditulis? Karena punya signifikasi sejarah karena membunuh seorang raja. Kenapa Yesus penyalipannya dicatat oleh Yosefus? Karena punya signifikasi sejarah di mana prokurator Roma, wali negeri sementara Roma, ya, Gamang, dan itu terkait dengan catatan-catatan yang sejaman pada saat itu. Namun kenapa kisah mujizat yang diceritakan dalam Injil Matius dan pada saat bangkit itu ada roh-roh orang yang sudah meninggal bangkit dan menuju ke kota, kenapa nggak dicatat oleh Injil yang lain? Terus orang Barat, apa istilahnya itu, gerusa-gerusu mengatakan ini mitos, gitu loh. Berani nggak metode yang sama diterapkan untuk sumber-sumber sejarah Romawi, sumber-sumber sejarah Yunani? Tidak berani. Kenapa Alkitab yang dijadikan sanggahan? Maka saya ingin Alkitab saya lepaskan, kita cek dengan sejarah. Biasanya orang pada tidak suka dengan metode saya. Tapi dasarnya orang Kristen itu kadang-kadang saleh tapi sering salah. Anda tahu saleh itu kan harus dihormati kan. Orang saleh itu kan baik. Tapi sering salah saking salehnya. Maka jangan terlalu saleh.
Kita ini harus berpikir merdeka, mahardika berpikirnya. Maka saya berikan contoh-contoh metodologis yang saya sampaikan tadi. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan hal-hal yang menarik ya, seperti misalnya tentang orang Parisi Saduki. Kenapa ada munculnya orang Saduki tadi? Saduki kalau menurut catatan Yosefus, dia tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, karena Alkitab hanya mencatat secara sekilas dikumpulkan kepada para leluhurnya itu adalah harapan akan kebangkitan. Dan orang Parisi memahami itu sebagai bukti kebangkitan orang mati. Tapi karena orang Saduki itu, kalau tidak tertulis tercatat ayatnya clear, dia tidak percaya kalau itu ada. Nah, itu kira-kira pendekatan seperti itu. Orang-orang Saduki itu mirip kalau kita sekarang dalam percakapan sehari-hari. Mana ayatnya 25 Desember? Ini kelompok Saduki. Jadi kelompok literalis ini kelompok Saduki. Nah, kelompok Parisi tidak seperti itu. Satu contoh misalnya, selain kebangkitan orang mati. Orang Saduki memahami yang namanya korban curahan itu hanya korban minyak. Kenapa kita harus ada korban curahan pakai air? Itu yang dikembangkan orang Parisi pada masa Bait Allah masih ada. Imam besar itu kan biasanya terpilih dari kelompok Saduki seperti di zaman Yesus. Jadi yang menandatangani penyalipan itu imam besar Saduki. Tapi kadang-kadang orang Parisi sangat jarang muncul orang Parisi. Tapi karena orang Saduki itu mewakili semua sekte bangsanya. Jadi yang paling besar itu kan Saduki sama Parisi. Tapi ada kelompok-kelompok kecil yang militan, namanya misalnya kelompok Selot ya, yang ingin juru selamat itu datang sebagai pahlawan politik mengalahkan Roma. Ada kelompok Herodian. Kenapa Herodian? Karena Herodes itu orang Yahudi secara agama, tapi secara ras dia orang Arab. Nah, ini kan orang benak banyak mengeksplorasi itu kan. Herodes Agung itu bapaknya namanya Antipater. Antipater itu mungkin menjadi Yahudi karena karena proselitisme, penyebaran agama yang dilakukan oleh orang Parisi. Kenapa orang Parisi sibuk melakukan proselitisme kepada kelompok Edom ini? Karena persembahannya dikuasai oleh Saduki. Karena penguasa ruling class itu kan orang Saduki. Makanya orang-orang Parisi nggak dapat banyak income di bait suci. Akhirnya cari jalan keluar. Dia menobatkan orang-orang Edom supaya kalau mereka membayar persembahan jatuhnya kepada orang Parisi. Yesus tahu motivasi itu, sejarahnya tercatat, terekam dengan baik. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 23:15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Parisi, karena kamu menjelajah daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia orang neraka yang lebih jahat dari, yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Ini konteksnya apa? Kalau Anda membaca ini dalam konteks sekarang, Anda bingung. Orang Yahudi kan tidak misioner. Orang Yahudi kan tidak pernah melakukan peyahudian terhadap orang lain. Itu Yahudi kapan? Ini kan Yahudi abad ketiga sebelum Masehi. Karena apa? Situasi sejarahnya berbeda. Makanya kadang-kadang orang Kristen itu kalau kehilangan akar sejarah gereja terus jadi Wahyudi. Gampang sekali gitu loh. Karena akarnya tidak kuat. Gitu sudah, itulah rahasianya kenapa saya tidak capek-capek pergi ke Israel. Karena ini perebutan wacana. Kalau sampai orang-orang yang datang ke sana itu cuma tahu sejarah sekedarnya, ketemu native speaker bahasa Ibrani lancar, dipikir itu nenek moyang kita. Bukan, itu bukan nenek moyang kita, itu saudara kita, saudara satu Taurat, tapi sama-sama sebagai carang, bukan induk-induknya sudah tidak ada, ya toh? Itu sama-sama. Karena coba Saduki kan kemudian bertengkar sama Parisi kan, rebutan hegemoni tadi. Ketika bait Allah itu masih berdiri, orang Saduki kan ruling class, dia pemegang kelas. Maka ketika imam besar terpilih dari mereka, kalau dia bertugas upacara dalam rangkaian pondok daun atau Sukot, salah satu upacara itu namanya adalah Nisuk Hamayim, pencurahan air.
Kenapa pencurahan air? Memperingati peristiwa dalam Keluaran tadi, Musa memukulkan tongkat pada batu dan batu keluar air. Musa marah-marah dan mengatakan, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Padahal yang mengeluarkan mujizat Tuhan bukan Musa. Itu sebabnya karena Musa mencuri kemuliaan nama Tuhan, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Peristiwa itu yang mau dihayati oleh ritus ritus Sukot atau Pondok Daun, kan begitu. Nah, pencurahan air itulah yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Saduki. Dia membawa kendi dari kolam Siloam atau apa itu, kemudian diciprat-cipratkan begitu. Pada saat orang-orang Yahudi, Parisi kebanyakan ini, datang untuk berebut cipratan air itu, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal 7:37 dan berkata, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Itu konteksnya apa? Konteksnya upacara Nisuk Hamayim. Orang Saduki tidak percaya karena ayatnya tidak ada. Karena tidak ada ayatnya, maka saya tidak mau. Terus kemudian ketika dia capek mungkin kakinya untuk menciprat-cipratkan air itu, maka dia tendang dengan kaki kirinya. Lalu terjadi protes. Makanya Herodes Agung membangun bait suci, memperluas bait suci, dan ruangan dia yang disebut Benteng Antonia itu lebih tinggi dari hubungan bait Allah, supaya dia bisa mengawasi konflik antara Saduki dengan Parisi. Ketika bait Allah hancur tahun 70 Masehi, Sadukinya juga hilang karena nggak punya pekerjaan lagi. Biasanya dia penguasa bait Allah, bait Allahnya hancur, lalu kemana mereka? Punah. Yang tinggal hanya orang Parisi. Nah, orang Parisi inilah yang sampai sekarang eksis. Tapi Parisi tanpa bait Allah, Parisi tanpa korban Yom Kippur. Nah, kalau orang kaget-kaget kalau membaca tafsiran-tafsiran Yahudi kan, tinggal tafsir tahun berapa itu kan mestinya begitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Lalu saudara-saudara, masih ada satu sekte lagi yang mereka ini terhilang dari percaturan di bait suci, yaitu orang Eseni. Semua kelompok itu mengaku saudara satu Taurat. Orang Parisi penafsir Taurat, orang Saduki hanya Taurat, orang Samaria Somer Hatorah, penjaga Taurat, orang Eseni Ose Hatorah, pelaku Taurat, orang Kristen Yesus penggenap Taurat. Semua dasarnya Taurat. Jadi masih ada orang yang mengatakan Kristen nyolong Taurat, itu mainnya kurang jauh. Coba baca itu sejarah, baca dokumen langsung, jangan hanya cari di internet, harus di cross check langsung sumber utamanya. Kan begitu kan? Makanya saya ini melakukan perlawanan dengan cara santun tapi argumentatif. Itu sudah, maka saya tunjukkan ini dokumennya, ini dokumennya, ini dokumennya. Kan seperti itu, dan silakan di cross check sendiri. Nah, itu tadi Saduki ya. Kemudian munculnya kaum Eseni ini menarik. Ceritanya begini. Nah, ini adalah era oikumene. Maka ini saya terus terang saya sampaikan, orang-orang Protestan jangan lagi alergi dengan buku yang namanya Deuterokanonika. Itu buku bukan kitab palsu, ya, tapi itu kitab yang asli, bukan palsu. Terbukti apa? Buku-buku Deuterokanonika ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Clear sekarang. Tapi kenapa Pak? Alkitabnya Kristen dengan satu sama lain berbeda. Katolik ada Deuterokanonika, ada kebijakan Salomo, ada Yesus bin Sirak, ada Makabe. Kok Protestan nggak ada? Terus saya bilang, saya selimurkan dulu, tahu selimurkan itu, dialihkan dulu. Kitabnya Kristen nggak sama-sama, siapa bilang nggak sama? Kitabnya Kristen loh ya, sama. Buktinya apa? Kamu baca gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Protestan, jumlahnya 27. Sama mana yang tidak sama? Nah, perjanjian lama, kamu tahu kenapa disebut perjanjian lama? Karena itu warisan Yahudi. Yang tidak sama Yahudinya, bukan kita. Loh kok bisa? Lah iyalah, orang Yahudi yang ada di Holy Land itu punya istilahnya, mungkin masih diperdebatkan, kanon kecil yang namanya Tanak itu. Pada zaman Yesus Tanak belum tersusun rapi.
Terbukti Yesus hanya menyebut satu judul dari kitab Ketubim, yaitu Tehillim, Mazmur. Seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur judul pertama dari Ketubim. Tapi kalau Anda lihat di dalam catatan Yesus bin Sirak, itu sebetulnya lahir di Yerusalem pada masa sebelum konflik Yunani Yahudi. Ini kalau kita lihat sejarahnya. Pertama, waktu tahun 323 sebelum Masehi, ini kan masa di mana kan orang Israel tertindas lalu pulang dari Babel. Setelah pulang dari Babel, jatuh lagi ke tangan Yunani yang namanya Alexander Agung. Alexander Agung kerajaannya terbelah lagi jadi 4. Pada waktu itu wilayah yang disebut Israel itu di bawah kerajaan Seleukid, ya, dan mereka melakukan istilahnya itu hubungan baik sekali pada waktu itu, sampai puncak dari hubungan baik itu terjadi pada masa Yesus bin Sirak. Itulah makanya dalam Yesus bin Sirak, Yahudi dan Yunani itu clear hubungannya baik. Prestasi terbesar daripada era ini adalah penerjemahan Septuaginta. Kira-kira pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Jadi orang Yahudi diaspora memakai kitab Septuaginta yang ada kitab-kitab seperti Kebijakan Salomo, Yesus bin Sirak. Orang-orang Yahudi yang ada di Tanah Suci tidak memakai itu. Jadi Yahudi yang mana? Orang Yahudi di luar Tanah Perjanjian memang ada buku Yesus bin Sirak. Nah, Yesus bin Sirak itu misalnya isinya ya, siapakah orang Yahudi? Siapakah orang Yunani? Mereka semua adalah orang-orang yang intinya harus taat kepada Tuhan. Clear. Jadi Yahudi dan Yunani tidak dipertentangkan. Tapi kapan mulai dipertentangkan? Ketika terjadinya peristiwa Makabe. Nah, itu baru dipertentangkan. Kapan terjadi? Tahun 167 sebelum Masehi, ketika waktu itu Raja Seleukid Syria, ini penerusnya Alexander Agung yang terpecah tadi, namanya Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes itu melancarkan pelecehan terhadap bait suci di Yerusalem dan memaksa orang-orang Yahudi untuk menyembah dewa Yunani. Saat itulah mulai terjadi konflik besar-besaran. Orang Yahudi dilarang bersunat, dilarang merayakan Sabat, dipaksakan darah babi dicurahkan di mesbah bait suci itu. Akibatnya terjadilah kemarahan. Anak dari imam seorang yang tinggal di desa Modi'im, ya, itulah yang dikenal keluarga Makabe. Makabe itu singkatannya apa? Singkatannya Mika Muka Baelim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Itu kira-kira ya. Kemudian mereka melakukan perlawanan. 5 bersaudara ini menang sekalipun persenjataan terbatas. Karena mereka menerapkan taktik gerilya seperti Pangeran Diponegoro itu. Ketika menang, mereka meratapi bait suci yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa kafir pada berhala, dibersihkan. Jadi semua dibersihkan, yang sudah dicemari dengan berhala dirobohkan, diganti yang baru, lalu ditahbiskanlah bait suci. Nah, kenapa terjadi upacara yang namanya upacara pentahbisan bait suci? Yesus pun datang pada upacara itu. Dan cirinya apa pentahbisan bait suci? Namanya perayaan Hanukkah. Kalau Anda lihat baca dalam kitab Taurat, kaki dian itu cabangnya berapa? 7. Itu namanya menorah. Tapi orang Yahudi juga punya upacara namanya Hanukkah. Kaki dian bercabang 9. Ayo, banyak yang sudah pergi ke Israel kan? Kenapa kok ada kaki dian bercabang 9? Kenapa ada kaki dian bercabang 7? Kaki dian bercabang 9 itu memperingati peristiwa Makabe ini yang dicatat dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Apa yang diperingati? Ada 2 versi. Kalau menurut versi Talmud, ya, Mishnah itu mengatakan ketika minyak zaitun itu hanya cukup untuk menyalakan kaki dian itu 1 hari, tapi ternyata bertahan sampai 8 hari perayaan.
Lalu mereka refleksikan, dari mana sumber dari terang itu? Yang di tengah-tengah itu namanya semes, atau sumber dari terang itu. Makanya kanan 4, kiri 4, tengahnya 1. Itulah yang namanya Hanukia. Yesus hadir pada perayaan ini dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22, saat musim dingin. Itu tidak ada dalam kitab Taurat, tapi ada dalam Talmud Yahudi, plus ada dalam kitab 1 dan 2 Makabi. Ya, jadi ini sejarah. Kenapa harus dipertentangkan itu loh? Gara-gara buku-buku ini tidak dikenal oleh sekte-sekte baru, ya. Kalau Protestan klasik kan masih mengenal itu, seperti Luther masih mengenal itu. Yang sekte-sekte baru itu yang asal anti Katolik itu, biasanya kan, wah ini nggak ada dalam Alkitab. Lah gue harus sejarah Alkitab kok. Memang Alkitab itu dulu beragam di kalangan orang Ethiopia masih ada. Yahudi sekalipun, Yahudi Karaid mengakui buku itu. Tapi Yahudi yang rabbinik tidak. Karena reaksi terhadap kekristenan juga. Jadi panjang sejarahnya. Untuk singkatnya saya mengatakan, tanpa atau dengan Deuterokanonika, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak berubah. Itu memperlengkapi sejarah. Kemudian pemberontakan yang menang tadi, perang Yahudi yang menang kalau dari kalangan Yahudi kan, diperingati dengan peristiwa yang namanya perayaan Hanukkah. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab, ya. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab Ibrani, tapi ada ayatnya dalam Alkitab Septuaginta. Kan gitu kan lengkap. Tinggal versinya mana yang kita pakai. Kita ini tanpa sadar pandangan kita tentang kitab suci dipengaruhi oleh tetangga sebelah. Ini jangan ada pengaruh sedikit pun. Maka saya tadi mengatakan, kebenaran kitab saya tidak tergantung kitabmu setuju atau tidak. So biasanya mantan-mantan itu sulit untuk melakukan move on, sulit. Sudah jadi Kristen yang diceritakan Ali Imran 45 aja, nggak ada yang lain apa? Kenapa begitu? Itu bahaya kalau mereka yang cerita, nggak apa-apa. Kalau kita yang cerita, penodaan agama gitu loh. Makanya daripada penodaan agama, belajar yang pinter, yang melampaui ya makhluk-makhluk yang suka bikin perkara itu, ya. Dan kemudian kita tunjukkan argumentasinya, mereka jengkel, nanti lama-lama umurnya tidak panjang. Kalau orang jengkel marah-marah terus kita, tapi kalian jangan marah. Ini yang namanya bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, benar secara iman, ramah secara budaya. Militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Gitu saudara-saudara. Ini Saduki, Parisi, Eseni muncul. Kenapa Eseni muncul? Raja pertama dari kaum Makabe namanya Yudas Makabe. Yudas Makabe wafat diganti saudaranya namanya Yonatan Makabe. Waktu Yonatan Makabe naik takhta kira-kira tahun 152 sebelum Masehi, anaknya dari Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah tadi datang ke Yerusalem dan mengatakan, "Hei Yonatan, kamu ini menjadi raja." Yahudi punya kerajaan merdeka itu nggak tercatat dalam Alkitab Ibrani. Kerajaan merdeka itu tercatat di Deuterokanonika. Mata uangnya jadi ditemukan, maka sejarahnya disangkal. Gitu. Itu pelestarian ritusnya lewat Hanukkah aja dilestarikan sampai hari ini, masa mau nyangkal sejarahnya kan begitu. Akhirnya Yonatan Makabe itu dirayu-rayu sama anaknya Antiochus IV Epiphanes namanya Alexander Balas. Kamu ini kan raja Yahudi, kamu tahu bangsamu ini bangsa religi, bangsa agama, kamu harus menguasai bait Allah juga. Jadi jangan hanya jadi raja, angkatlah dirimu jadi imam besar. Dia terlibat dalam persekongkolan politik, mengangkat dirinya sebagai raja Yahudi sekaligus imam besar. Lah imam besar yang berhak atas takhta imam besar itu namanya Onias yang keempat, tersingkir. Lalu dia mendirikan komunitas sendiri yang namanya komunitas anak-anak terang. Sebab yang lain itu anak-anak gelap.
Mereka ingin membangun bait suci kembali di Qumran, makanya ditemukan naskah tentang bait suci. Mereka punya harapan Mesias yang akan datang itu anak Allah. Beda dengan yang Yahudi Parisi tadi yang mengatakan Mesias itu pahlawan politik yang menaklukkan Roma. Lah Yahudi edisi terakhir ini yang banyak sekali kita bahas. Makanya dalam kajian mata kuliah Yudaisme tidak mendalam di STT itu. Makanya sekarang saya kasih rumus, bagaimana caranya kita menjadi orang cerdas, gimana caranya kita menjadi orang yang bisa memberi solusi, dan Sakti Mondroguno tadi, maafkanlah perselisihan dengan saudaramu. Selama Anda masih menganggap Katolik sebagai agama lain, Anda akan terus jadi marginal dan kalahan. Percaya sama saya, karena itu sudah saya lakukan. Kita harus merangkul semua saudara seiman, Katolik, Ortodok, Protestan. Sebab kalau ada apa-apa, Katolik itu punya jaringan internasional. Dia memiliki pendekatan yang lebih holistik, ya, kesatuannya, katolisitasnya. Protestan punya kekuatan, yaitu apa? Kebebasan berpikir, sekalipun kadang-kadang kebablasan. Saking bebasnya muncul liberalisme teologi, bener nggak? Akhirnya liberalisme teologi muncul kelompok evangelikal. Ayo kita, maka yang kita perdebatkan kan soal Injili atau karismatik atau ini rematik, macam-macam yang kita lakukan itu. Karena apa? Kita ini kan mainnya kurang jauh, gitu loh. Kenapa kita membutuhkan ortodok? Kan ortodok itu akar dari gereja. Gitu loh saudara-saudara, sudahlah. Percaya ini Sakti Mondroguno ini kalau sudah begini. Ya, itu yang saya sampaikan. Makanya ketika orang debat soal Natal, ya, orang pada kebingungan karena apa? Begitu saya mengutip tulisan bapak-bapak gereja, malah dipertentangkan dengan ayat Alkitab. Ini kan parah ini, coba. Orang saya guyonan aja begini, jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi, nanti tangga sebelah sudah ngintip kita itu. Langsung nanti dipertentangkan Pak Bambang dengan siapa, viral lagi, mereka dapat duit, jalan langsung, kita terseok-seok. Maka saya bilang, sebelum kamu rajin berdebat, kamu ukur pasukanmu ada berapa, semilitan apa pasukanmu. Kalau pasukanmu tidak militan, kalah militan, untuk apa kamu berdebat? Itu hanya sekedar menunggu kekalahan. Makanya diulur-ulur supaya apa? Supaya informasi terus masuk, tetapi bukan orangnya yang dipersoalkan. Kalau orangnya dipersoalkan, orangnya ditangkap. Tapi kalau gagasannya yang terus dilestarikan, sulit dilawan. Karena gagasan dilawan seperti apa? Saudara, orang boleh mati. Ibu saya boleh mati kemarin, tapi kekalah kenangan atasnya, atau lebih tepat lestarilah kenangan atasnya. Karena kalau kekal hanya untuk Tuhan, lestari. Cuman karena Lestari itu sudah jadi trademarknya Sri Lestari di Blitar itu, ya itu lestarilah kenangannya, artinya terus kenangannya berlanjut. Ajaran sesat itu begitu pemimpinnya mati, mengajarkan kesesatan kepada yang lain. Makanya kalau berdoa jangan hanya panjang umur, tapi panjang idenya, gagasannya. Orang boleh mati, orang doakanlah keselamatan ibunya Pak Bambang, toh Tuhan hanya menunda waktu, akhirnya dipanggil juga. Tapi kalau orang punya ajaran nyeleneh, orangnya mati terus berlanjut, gitu loh saudara-saudara. Maka doa kita harus lebih fokus, jangan hanya panjang umur. Panjang umur kalau sakit untuk apa? Panjang ide, panjang gagasan, ya saudara-saudara. Nah, ini saya kaitkan terakhir tadi, spiritualitas ziarah. Kenapa kita harus berziarah? Coba gimana orang Yahudi berdoa, coba. Baruch atah Adonai Eloheinu melek ha'olam, Elohi Abraham, Elohi Yakub, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, makin Abraham. Kenapa harus ditegaskan? Terberkatilah, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub. Itu kesinambungan. Jadi Allah yang diajarkan Abraham, itu Allah yang sama yang diajarkan kepada putranya Ishak, adalah Allah yang sama yang diajarkan kepada putranya lagi Yakub, dan seterusnya, dan seluruh Israel. Sekarang pertanyaan, ketika gereja muncul pertama kali ada dua jemaat. Pertama, jemaat Yerusalem yang mayoritas Yahudi.
Jemaat di Yerusalem ini namanya belum gereja. Sudah ada kata eklesia, tapi namanya gedungnya namanya sinagog. Itu disebutkan dalam surat Yakobus, kalau orang datang ke tempat kumpulanmu itu sinagog, bahasa aslinya. Berarti kekristenan belum lepas daripada lembaga Yahudi mula-mula. Di Yerusalem pun ada dua kelompok, orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Lah orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu misalnya Stefanus, Markus, Lukas. Tapi orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani maksudnya Aram, Petrus, Andreas, ya kan? Itu kan tampak dari wacana Yesus, talitakum Aram, Eli lama sepaktani bahasa Aram, Gabata, Evata, Hakal Dama bahasa Aram. Ya toh? Itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, itu 12 rasul, bahasa Aram Ibrani. Aram klasik itu Ibrani sebetulnya. Tapi berbahasa Yunani seperti Stefanus, ya. Kemudian Menaen itu Menahem. Salah satu dari 7 jemaat itu temannya dari Herodes Agripa itu yang menjadi Kristen. Dan itu ada juga dalam Talmud. Itu bisa dilacak semua sumbernya. Nah, orang Yahudi yang berbahasa Yunani tentu inilah yang mewariskan liturgi bagi kita, Kyrie eleison misalnya. Tapi ingat, di barat ini juga berbahasa Latin. Lihat aja nama-nama para rasul. Petrus satu orang namanya 3. Petrus Yunani, Kefas Aram, Simon Ibrani. Kayak nama saya itu Bambang Nursena, Bambang Jawa asli. Tapi Jawa Mataraman zaman Majapahit belum ada Bambang. Ya toh? Bamba Ajadwisa. Bamba itu artinya keturunan. Keturunan Ajadwisa, Bamba Ajadwisa. Itu ada dalam kitab Veda. Kemudian eng itu artinya kata sambung. Mangka ing jinatwa, mangkang jinatwa lawan siwatatwa tunggal, binika tunggalika tanhana dharma mangkrua. Itu terpelihara dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Tagalog. Makanya ang, Bamba ang, Ajadwisa itu Bambang keturunannya Ajadwisa. Makanya Bambang Nursena. Nur itu bahasa Arab, Sena bahasa Sanskerta. 3 bahasa nama saya. Benar nggak? Tapi kalau lahir di Aceh namanya Abdul Ghafur, Abdul Soleh kan itu kan hilang lokalnya. Saya enggak hilang. Nah itu Petrus namanya 3. Coba Andreas nama Yunani bukan nama Ibrani. Tapi Anda lihat Matius masa nama Yunani, Matiyahu. Markus nama bahasa Latin. Coba Anda bayangkan nama Markus itu nama diaspora, orang keluarganya terpelajar, makanya punya rumah di tengah kota yang namanya Senakel, tempat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Bayangkan orang Yahudi punya rumah di pusat kota, menampung 120 orang. Itu orang Yahudi kaya, biasanya diaspora dari Alexandria, dari Siprus, itulah anggota jemaat gereja Yerusalem pertama. Lalu meluas gereja di Antioquia, bahasanya Yunani full. Ya, inilah yang orang Kristen disebut pertama kali Kristen itu di Antioquia, wilayah Syria Raya, sekarang Turki bagian selatan. Inilah gereja. Jadi gereja sejak awal mewarisi keberagaman itu, mewarisi keberagaman dalam hukum, keberagaman dalam budaya. Nah makanya kalau terjadi keberagaman dalam hukum, dalam budaya, maka konsekuensinya tanggalannya juga lebih dari 1. Orang-orang yang belajarnya tidak terlalu dalam itu mengatakan, Yesus kan pakai kalender Yahudi, kenapa Kristen pakai kalender Masehi? Loh kalendernya banyak kok malah minder, ini gimana sih? Yahudi sendiri punya 2 kalender. Orang Yahudi Parisi punya kalender yang sekarang dipakai kalender Yahudi ini. Orang Eseni bikin kalender sendiri. Orang Eseni yang dipimpin guru kebenaran itu kalendernya pakai sistem matahari. Jadi Yahudi sendiri sudah beragam. Karena yang kita tahu Yahudi cuma Yahudi yang satu ini, Yahudi pasca runtuhnya Bait Allah, hasil dari reformasi. Reformasi Yahudi. Jadi kalau disinggung usianya, lebih tua gereja di Yerusalem daripada Yahudi Rabinik. Karena Yahudi Rabinik itu kalau ada kisahnya di dalam Mishnah atau Talmud ya, itu kan perang Yahudi pertama dan kedua itu digerakkan oleh orang-orang fanatik, khususnya oleh orang Selot.
Nah, ketika pemberontakan sedang terjadi di mata Roma kan pemberontakan, di mata Yahudi perang kemerdekaan. Mereka kalah, bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi. Itu pertama, 5 Agustus tahun 70 Masehi. Di mana kita kenal tanggalnya? Makanya jangan tanya ayatnya di mana. Tanggalnya kita bisa tahu. Saudara-saudara berkhotbah di gereja dari Injil Matius. Yesus telah menubuatkan satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Amin. Tahun 70 Masehi. Kamu dapat angka 70 dari mana, bro? Wong Alkitab tidak ada. Ayo sekarang, kenapa kamu percaya angka 70? Ayo, dari mana sumbernya? Jadi sebelum Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi, keluarga Kudus sudah kembali. Setelah itu kembali ke Israel. Dari mana tahu tahun 4 sebelum Masehi? Dan apa hubungannya dengan keluarga Kudus kembali dari Mesir? Ayatnya ada, ayatnya tidak menyebut angka 4 sebelum Masehi. Ayatnya cuma mengatakan setelah raja yang hendak membunuh dia sudah mati, maka malaikat menampakkan diri, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Yusuf, bawalah kembali anak itu pulang ke tanah Israel karena raja yang hendak membunuh dia sudah wafat. Hanya itu Alkitab mengatakan. Kenapa pendeta, guru-guru atau teolog di sekolah-sekolah teologi mengatakan persis dengan yang dikatakan Alkitab? Tahun 70 Masehi bait Allah diratakan. Dari mana angka 70? Sebelum wafatnya Herodes Agung tahun 4 sebelum Masehi. Dari mana angka itu? Itu pun dari Alkitab. Tapi karena kita tidak tahu kalendernya, kita jadi bingung kan? Karena ungkapan Herodes mati, dan itu bersepakat dengan yang ditulis oleh Flavius Josephus, yang nulis dalam bukunya yang ditulis tahun 90 Masehi, Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Dia mengatakan Herodes Agung wafat ketika terjadinya gerhana bulan. Lah, gerhana bulan kan bisa diteliti secara teleskop. Gerhana bulan itu terjadi kira-kira bulan April tahun 4 sebelum tahun sekarang ini, tahun Masehi. Makanya kita bisa tahu Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi, maka perkiraan Yesus lahir sebelum tahun 4 Masehi, kira-kira tahun 5 sebelum Masehi. Loh, kalau tahun Masehi dihitung dari kelahiran Yesus, kenapa kok tahun 5 sebelum Masehi? Itu gara-gara kalender barat. Tapi kalender timur tidak pernah berubah karena pakai kalendernya Julian. Rumit kan? Makanya kalau rumit jangan gampang berkomentar. Kan begitu. Tapi semua bisa dibuktikan secara historis. Saya punya angan-angan ya. Semestinya di sekolah teologi itu ada kajian tentang kalender-kalender gerejawi. Supaya kita clear paham. Makanya kemudian sekarang lagi orang viral loh. Ternyata Natal memang 25 Desember. Tanya sama Mas Glenn, tanya sama Pak Arianto. Tahun 2000 kita mengawali itu. Orang memicingkan dengan sebelah mata. Dulu orang tidak menggubris, ini Pak Bambang bikin apa lagi. Tapi memang saya itu kan orang yang selalu tahu tata kerama. Saya itu sebelumnya juga percaya bahwa 25 Desember itu perayaan Dewa Matahari yang diadopsi oleh gereja demi kontekstualisasi. Saya percaya tulisan saya tentang itu masih muncul di majalah Pensil yang diterbitkan Pak Yusuf Roni tahun 96. Itu masih pakai teori itu. Tahun 98 saya pergi ke satu biara di Wadi El Natrum di Mesir dan saya menemukan dokumen ini, saudara-saudara. Ini saya bawa dokumennya. Ini Ta'limul Aba Ar-Rusul bi Ad-Das Kuliyat. Jadi taklim kepelajaran dari bapak-bapak rasuli tentang didaskalia ini. Ini aslinya tertulis dalam bahasa Koptik dan bahasa Arab pada pasal 18. Ada di edisi pertama diterbitkan di Kairo juga, tapi penerbit yang lain, ini penerbit yang lebih baru. Ad-Das Kuliyat. Ini ditulis tahun 189 Masehi. Nah, orang mengatakan begini, ini contoh cara-cara berpikir historis yang mencemaskan menurut saya. Dia mengatakan, mana ayatnya dalam Alkitab? Saya jawab sekarang, di mana ayatnya bahwa Injil pertama ditulis Matius? Mana ayatnya sekarang? Cari di Injil Matius pasal 1 sampai pasal 28, mana ayatnya kalau Injil pertama ditulis oleh Matius? Ayo sekarang.
Injil kedua ditulis Markus. Mana ayatnya dalam Injil Markus pasal 1 sampai 16 kalau ditulis Markus? Tidak ada sepotong pun ayat. Kenapa Anda percaya? Mari kita buka Injil Markus pasal sekian. Kenapa Anda percaya? Siapa yang nulis itu? Karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Papias yang bicara. Papias itu bukan Alkitab. Papias itu seorang murid Yohanes yang bukan penulis Alkitab. Karena ini sumber sejarah tertua gereja percaya, maka kemudian muncul namanya kanon Muratori tahun 160-an, menulis di situ kata tiap pengantar. Injil ini ditulis oleh Markus ketika Markus berada di Roma. Itu baru tahun 170. Sebelumnya kita tahu dari tulisan Papias kira-kira 50 tahun sebelumnya, namanya The Fragment of Papias. Itu yang pertama. Kedua, kita tanya, gereja berdiri tahun berapa? 33 Masehi, ketika pencurahan Roh Kudus. Coba ketika Anda baca Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru yang ditulis pertama kali kira-kira tahun berapa? Sekitar tahun 50-an. Antara tahun 33 sampai tahun 50 gereja tidak punya Alkitab Perjanjian Baru. Ayo, kitabnya apa sekarang? Pak waktu itu orang bilang tidak ada ayatnya. Memang ayatnya belum ditulis. Jadi pernah ada gereja selama antara tahun 33 sampai tahun 50 tidak punya Perjanjian Baru. Clear toh? Injil Matius baru ditulis tahun berapa? Tahun 60-an. Itu kalender yang paling dini. Terus yang kedua, dari mana Anda tahu urutannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Sampai ada nyanyiannya sekolah minggu. Saya tidak hafal, saya tidak pernah jadi anggota sekolah minggu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari mana urutan pertama Anda tahu itu Matius? Tidak ada urutannya. Urutannya yang mengatakan itu Irenaeus, Polikarpus, Papias, itu semua bapak-bapak gereja. Lalu Anda sekarang melawan bapak gereja itu, apa tidak kualat sama leluhurmu? Tanpa dia kita tidak punya Alkitab. Jangan berlagak seperti mie instan, tahu langsung seduh. Ya toh? Soal itu ada pengawet kita tidak mikir, bener nggak? Tapi cara bikinnya mie di dapur kan Anda tidak tahu. Bagaimana Perjanjian Baru muncul? Pertanyaannya, tahun 33 sampai tahun 50 kita tidak punya Perjanjian Baru. Lalu gereja kitabnya apa? Kitabnya Perjanjian Lama. Ya toh? Clear apa enggak? Lalu bedanya Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru apa, Pak? Perjanjian Baru kan belum ada. Misalnya ini, coba bayangkan dengan jujur sekarang. Ketika orang Yahudi perjamuan Paskah, inilah anggur sengsara yang dituangkan. Inilah kopi kesukaan yang dituangkan. Minumlah. Minta maaf Pak Ketua. Benar apa tidak? Lalu kita merayakan Paskah. Orang merayakan Paskah Yahudi, di pintu belakang itu ada dibiarkan terbuka. Karena apa? Jangan-jangan menjelang hari Tuhan, Elia datang, itu pintu Elia. Jangan-jangan lewat belakang. Kalau lewat depan kan dibuat rebutan orang banyak. Kalau lewat belakang kan kita yang lebih tahu dulu, jangan-jangan masuk ke rumah kita. Lalu di antara para anggota keluarga itu ngumpul. Ya, dari yang paling muda tanya, apakah bedanya malam ini dengan malam-malam yang lain? Anda baca Haggadah, Pesta Yahudi itu. Itulah malam ketika Tuhan menuntun kita dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita punya kecerdasan, kekayaan, kebijakan, tapi tidak ada yang mengalahkan kisah keluaran dari tanah Mesir. Nah, waktu memecah-mecahkan roti, itu ritusnya pakai bahasa Aramaik. Halakma annea diakalu afaktana bi ar'a de Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Lalu diberkati, dipecah-pecahkan, dimakan. Tapi di situ ada saladnya, ada potongan daging anak domba, ada telur itu kalau orang Yahudi. Kemudian anggurnya anggur sengsara. Kira-kira masa transisi Anda bayangkan. Jangan bayangkan sudah ada GBI waktu itu. Ya toh? Yang namanya gereja mula-mula aja belum terbentuk seperti sekarang. Ritusnya ritus Yahudi. Tidak mungkin mereka masuk bait Allah dalam Yesus kita bersaudara, belum ada itu. Itu masih jauh sekali. Nah, ketika mereka datang,
Kira-kira ini keluarga, salah satu keluarga ini sudah jadi Kristen sekarang. Sudah jadi Kristen, dia percaya Yesus sudah datang. Kira-kira apa mereka nggak teringat pada perjamuan terakhir Yesus? Waktu perjamuan terakhir, di situ tidak ada potongan daging anak domba. Waktu perjamuan terakhir, ada roti, ada anggur. Yesus memecah-mecahkan roti, memberkati. Yesus memberikan anggur, memberkati. Tapi ketika mengangkat roti, Yesus tidak mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Dia tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Nah sekarang bayangkan, dalam masa transisi sebelum menjadi gereja pecah dengan sinagoge. Kira-kira kalau salah satu anggotanya Kristen, mungkinkah dia mengatakan, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Ya dia dilempari saudaranya dengan sandal atau dengan apa. Kamu ini sesat, kamu ini minim, benar nggak? Makanya sejak saat itu ada komunitas Kristen yang memecah-mecahkan rotinya tidak lagi pada hari-hari biasa mereka, tapi hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Dan memecah-mecahkan rotinya tidak di bait Allah, tidak di sinagog, tapi di rumah mereka masing-masing. Kalau di sinagog mereka menunjukkan perbedaan mereka dengan orang Yahudi yang lain, dilempari batu, disuruh keluar. Makanya gereja mula-mula punya hari Sabat plus hari Ekad, Yom Ekad dan Yom Sabat. Jadi sebetulnya Advent itu benar separuh, saya bilang. Tapi marah Adventnya sama saya, marah. Saya di wali kota pemohon, saya mengatakan Advent benar, tapi jangan salahkan Katolik. Lu ini kan bahasa persaudaraan. Advent benar dalam hal ketika dia tidak makan makanan yang babi, itu benar, tapi benar karena dia menampilkan diri ikut hukum Musa. Hukum Musa memang tidak boleh makan babi, tapi kalau dia ikut hukum Nuh boleh makan babi. Benar nggak? Jadi ada pluralisme hukum sejak awal. Pluralisme hukum itu bagi orang yang non Yahudi, dia berlaku sefa misfot bene Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Maka Abraham memberikan tamunya daging dari lembu yang gemuk dengan dadih. Dadih itu produk susu. Itu bertentangan dengan Keluaran pasal 23 ayat 19. Jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Abraham melanggar. Bener nggak? Jadi kalau kita baca Alkitab, lalu Kejadian bertentangan dengan Keluaran. Tidak begitu, karena pada masa Abraham belum bersunat, dia mewakili bangsa Goyim. Setelah bersunat mewakili bangsa Yehudim. Itulah latar belakang perdebatan Paulus. Maka mengatakan Abraham dibenarkan sebelum atau setelah dia bersunat. Sebelum dia bersunat, karena itu ada hak bagi bangsa-bangsa lain. Makanya Timotius menyunatkan Timotius, karena Timotius Yahudi ibunya. Tapi Paulus melarang menyunatkan Titus, karena Titus orang Yunani. Ini pluralisme hukum. Jadi jangan Paulus yang dituduh. Mana Paulus menciptakan agama Kristen? Justru Paulus menegakkan pluralisme hukum berdasarkan Taurat. Ini harus digali dan terus digali, agar suara-suara sumbang itu menjadi terdiam. Gitu loh saudara-saudara. Ini perjuangan cukup berat, karena ini kan multidimensional. Ngomong tentang hukum, ngomong tentang sejarah, ngomong tentang arkeologi, teologi aja nggak cukup yang seperti ini. Bener nggak? Ya, nah makanya kemudian masa transisi itu gereja akhirnya terpisah dari sinagoga. Kenapa? Tahun 130 Yahudi kembali perang sama Roma. Nah tapi sebelum itu ya, ada peristiwa yang menarik. Seorang rabi yang sangat senior, namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Dia kemudian menyuruh rabi bawahannya, namanya Rabi Eliezer ben Hirkanus, suruh masuk ke tendanya musuh, di mana Jenderal Titus hadir di situ. Setelah dia dapat informasi, bersama dengan Yohanan ben Zakkai, dia masuk dan mengucapkan, "Shalom bagimu wahai raja." Lalu Titus mengatakan, kamu membuat 2 kesalahan wahai Rabi. Kesalahan pertama, kamu menyebut aku raja, padahal tidak ada raja kecuali kaisar. Ingat apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru ketika Yesus dituduh, kami tidak punya raja kecuali kaisar. Karena sensitif sekali kalau menyebut orang jadi raja.
Kesalahan kamu kedua, kalau seumpama saya memang kamu akui jadi raja, kenapa kamu baru datang sekarang? Kenapa kamu tidak mencegah pemberontakan orang-orang Selot itu? Jadi dia jawab apa? Rabi Johanan mengatakan, memang engkau raja tapi tidak sekarang. Itu dia nubuatkan, memang engkau raja tapi tidak sekarang. Di tengah-tengah dia sedang berbincang, itu menurut sumber Yahudi, Mishnah, Talmud. Lalu datanglah utusan dari Roma mengatakan, bersiap-siaplah wahai jenderal, karena sekarang kaisar sudah wafat dan senat telah menunjukmu sebagai raja pengganti. Kamu benar wahai Rabi. Sampaikan permintaanmu kepadaku. Dan dia mengatakan, kalau ada sebuah bejana yang berisi madu, lalu ada ular masuk ke dalamnya, kenapa engkau tidak mengambil tongkat dan kemudian mengeluarkan ular itu dan membunuhnya di luar tempayan yang berisi madu? Kenapa madunya yang harus kamu hancurkan? Saya tahu kamu memintaku agar tidak menghancurkan bait Allah, tapi tidak, untuk yang satu ini tidak ada tawar-menawar, harus dilakukan. Akhirnya bait Allah tetap dihancurkan. Orang Yahudi hanya tersisa tembok barat itu. Setelah itu perang Yahudi kedua tahun 130 mereka menang, sempat menang. Ketika menang itu jadi dari Rabi Yohanan turun ke Nabi Eliezer, lalu turun lagi ke Nabi Akiba. Nabi Akiba itu memproklamirkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Maka Anda lihat dalam catatan sejarah, tidak ada satu orang Kristen pun yang ikut dalam harapan bangsanya, karena mereka ingat sabda Yesus, kamu tidak punya pemimpin kecuali Mesias, yaitu Yesus. Mereka hijrah ke Pela, tapi mereka punya kerajaan merdeka dan mengeluarkan mata uang yang tertulis Lehorot Yerusalem, demi kebebasan Yerusalem, dengan gambar bait Allah yang mereka bangun. Itu terjadi. Kemudian saudara-saudara, habis perang itu ditundukkan kembali oleh Kaisar Hadrianus, ada kebijakan. Satu, nama Yerusalem menjadi magnet untuk mereka terus-menerus memberontak. Tidak boleh ada nama itu lagi. Dan dipersatukan provinsi Syria dan provinsi Yudea dengan nama baru Syria Palestina. Dan sejak saat itu sumber-sumber sejarah Romawi, Yunani tidak lagi menyebut Yerusalem, tapi menyebut Alia Capitolina, yaitu kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Nama Israel tidak boleh ada, diganti dengan tadi diganti dengan Syria Palestina. Dan yang ketiga, semua orang Yahudi tidak boleh datang bertinggal di kota suci Yerusalem, kecuali boleh berkunjung setahun sekali pada saat penghancuran bait Allah tanggal 9 bulan Ab. 9 bulan Ab itu sama dengan 5 Agustus tahunnya 70 Masehi, setahun sekali. Orang-orang Yahudi, baik orang Yahudi Parisi, Saduki kalau masih ada, Eseni, Kristiani atau Nasrani itu Yahudi Yerusalem itu tidak boleh tinggal di Yerusalem. Tapi yang gak enaknya, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Nah, ini menimbulkan luka baru bagi Yahudi Kristen. Maka kalau dia lihat patriark Yerusalem, mulai dari Yakobus, saudara Yesus, Simeon dan seterusnya, terakhir sekitar tahun 130 semua patriarknya orang Yunani yang didatangkan ke Yerusalem. Sejak saat itu tidak ada liturgi berbahasa Ibrani, tidak ada liturgi berbahasa Ibrani. Karena apa? Karena Yerusalem tidak ada orang Yahudinya yang Kristen, tapi ada liturgi berbahasa Aram, yaitu gereja Syria Ortodok, gereja Maronit yang sekarang ini, gereja Katolik Kristus Timur masih ada. Itulah sebabnya perpecahan antara sinagoga dan gereja semakin menganga, dan orang Yahudi menerbitkan kutukan terhadap ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat tidak hanya Kristen, mereka menyebut VH minim, VH nostrim, orang-orang VH nostrim, VH minim, orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat. Min itu sesat, im orang-orang sesat jamak yang lain kiranya namanya
terhapus dari kitab kehidupan, tidak bersama dengan orang-orang yang benar, mereka cepat binasa dan seterusnya. Itu dikeluarkan di sebuah tempat yang namanya Yapne atau Yamnia, tempat di mana Yerusalem dihancurkan, kekristenan Yahudi boleh melakukan penerusan agamanya atas restu Jenderal Titus di kota Yapne atau Yamnia. Di kota Yapne yang dendam terhadap kekristenan itulah maka mereka menyeleksi Septuaginta, di mana kata Parthenos di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dianggap menguntungkan orang Kristen. Karena kata Ha'almah itu bisa berarti perempuan muda, bisa berarti perawan, bisa berarti gadis yang belum menikah. Tapi kalau Parthenos sudah pasti perawan, itulah Septuaginta yang dipakai orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani, di mana dalam kitab itu ada Yesus bin Sirak, ada Makabe. Jadi artinya jangan lagi ada tuduhan Kristen Katolik nambah-nambahi Alkitab, terus Katolik Kristen Protestan mengurang-urangi Alkitab, karena tergantung mana kanon yang diikuti. Lembaga Alkitab sejak awal kita berbahagia dan mendukung lembaga kita melayani semua gereja. Bagi yang Katolik diterbitkan Alkitab dan Deuterokanonika, bagi yang Protestan Alkitab saja kanon Ibrani. Tapi timnya dari dua belah pihak, mau tidak mau sekarang banyak orang Protestan yang sering pergi ke Yerusalem. Karena itu mereka selalu bertanya, kenapa ada kaki Dian bercabang 9? Apa bedanya dengan kaki Dian bercabang 7? Jawabannya peristiwa Makabe tadi. Nah, terus yang paling heboh, Yesus lahir pada saat peristiwa Hanukah itu. Lah orang kemudian mengirimkan kepada saya beberapa berita, ya biar aja lah itu perbedaan pendapat. Tapi yang jelas kalau saya katakan ini pertanggungjawaban sumbernya. Ini ditulis tahun 189. Kalau orang membaca literatur itu jangan hanya membaca Google lalu dicari menurut ini Clement dari Alexandria Yesus lahir tidak bulan Desember. Clement itu siapa? Jabatannya apa pada saat itu? Ya toh? Terus patriarknya siapa? Itu ada hubungan. Beda pendapat di antara para teolog, begitu gereja sudah memutuskan, ya pada dokumen bukan pada pendapat orang per orang. Karena tradisi di gereja Protestan, setiap orang bisa bikin sinode asalkan duitnya cukup. Maka liberalisasi pemikiran itu yang dibawa untuk memahami gereja mula-mula. Ini ditulis tahun 189. Kenapa? Karena patriark yang menginstruksikan ini namanya Demetrius I. Ini terpaksa saya jelaskan, ya supaya heboh tentang Natal tidak berlarut-larut. Siapa Demetrius I? Demetrius I itu dulunya orang yang punya suami istri, pasangan suami istri. Suatu saat ketika Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang pemimpin, keduanya ini bukan bercerai, tapi tidak melakukan hubungan suami istri, karena untuk konsentrasi pada Tuhan, tinggal di biarannya masing-masing. Suatu saat patriark dari gereja Alexandria, penerus ke-11 dari Rasul Markus, namanya adalah Patriark Julius. Patriark Julius itu mendapatkan penglihatan ketika dia sedang sakit, dan nanti akan ada orang yang datang kepadamu membawa seberkas anggur. Nah, dialah yang akan menjadi patriark berikutnya. Tiba-tiba yang datang itu benar, yang namanya Demetrius. Lalu Demetrius itu diteguhkan panggilannya, singkat kata akhirnya dia diangkat sebagai Patriark Alexandria yang ke-12. Nah, setelah dia diangkat jadi Patriark Alexandria, sebelum dia jadi Patriark, dia sudah terlibat dalam perhitungan kalender Paskah. Ini sejarahnya. Sebelum Roma menetapkan, memang pada zamannya Paus Telesphorus pertama sudah ada penetapan, tapi tentang hari-hari puasa pertama ditetapkan di Alexandria. Dia mengatakan begini, kita harus mulai menegaskan Paskah kita ini bukan lagi Paskah Keluaran, yaitu 14 bulan Nisan, malam 14 bulan Nisan itu Paskah Yahudi, penyembelihan anak domba Paskah. Tapi anak domba Paskah kita adalah Yesus Kristus. Karena itu kita harus merayakan Paskah kita hari Minggu
terlepas itu bulan purnama atau tidak. Itu yang pertama menegaskan itu adalah Demetrius. Makanya ketika tahun pertama pengangkatan dia jadi patriark, menurut sumber-sumber buku ini yang banyak ditulis ya, itu kemudian dia menetapkan tentang puasa prapaskah, puasa pranatal, dan juga hari-hari perayaan gerejawi. Makanya ditetapkan ini pada tahun pertama pengangkatannya sebagai Patriark Alexandria. Dan setelah itu suratnya dia dikirimkan kepada Patriark Yerusalem, Patriark Roma atau Paus Roma, kemudian Patriark Konstantinopel, kemudian menjadilah buku ini. Pasal 18 ini pertanggungjawaban sumber. Ini sebelum Dewa Matahari dirayakan oleh Kaisar Aurelian tahun 274, titik balik musim dingin kan baru tahun 274. Lah ini tahun 189, pasal 18 ini teksnya. Saya bacakan begini. Ya ikhwatana takhfutu fi ayyamil ayati allati hiya itmilat arab wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'illati lil ibraniyin allati huwa at-tasi'u wal isrun min syahri rabbi'illati lil masriyin. Jadi wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam perayaan-perayaan kita kelahiran Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Kislev, bulan ke-9 Ibrani, atau bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat. Jadi gereja itu punya banyak kalender. Kalender Anu Martiri dipakai gereja Alexandria. Gereja Yerusalem memakai kalender Yahudi. Makanya ditetapkannya persis tanggal 25 bulan Kislev. Itu hari raya penabisan bait suci. Jadi artinya gini, jangan tafsir dulu baru dicari dokumennya, tapi dokumennya begini, tafsirnya seperti apa. Dan bukan hanya satu orang ini loh yang ngomong. Itu Pak Heni kirimkan kepada saya fotokopian buku yang saya minta tolong. Itu tahun lalu, 2 tahun lalu segini. Oh bukan 2 tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin ya, bahasa Yunani dan bahasa Latin ya. Tentang penetapan kalender gerejawi, termasuk Koptik, termasuk Yunani, termasuk Latin, lengkap di situ. Seorang penerus dari bapak-bapak rasuli namanya Hippolytus. Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes mengatakan kapan Yesus dilahirkan? Egeneto pro octo kalandon Januarion, 8 hari sebelum Januari. 25 Desember itu clear. Yang namanya kronogram Anno 354 itu tidak ada kata sol infiksi sampai hari ini. Tapi ingat ya, jangan karena istilahnya itu sebuah asumsi yang mengatakan Natal kalender matahari itu diambil dari perayaan Dewa Matahari Sol Invictus, kan gitu kan. Lah pertanyaannya, asumsi itu dasarnya mana? Tunjukkan dulu dokumennya. Faktanya tidak sepotong pun dokumen yang mengatakan bahwa Dewa Matahari lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada satupun dokumen. Bahkan dalam dokumen yang diklaim sebagai berasal dari kalender Roma, itu juga tidak mengungkapkan sama sekali data itu. Ya, dengan demikian jelas sekali bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya cuma ingin mengatakan hormat kepada para leluhur itu penting. Kalau orang Yahudi kan leluhur iman, leluhur fisik. Abraham, Ishak, Yakub, dan kamu keturunan dari siapa? Kalau leluhurmu orang Jawa, Suro Menggolo, atau Seco, atau siapa itu Paulus Tosar, itu leluhurmu kan? Tidak ada hubungannya dengan Sema Israel itu. Dia menerima pun dari orang bule kan? Jadi kita tidak punya kesinambungan langsung dengan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi melacak dari sumber, dari fisik ya, biologis, kita sumbernya dari sumber iman. Kita mendapatkan ajaran dari Tuhan Yesus diajarkan kepada Yohanes. Yohanes wafat tahun 96 di Efesus. Yohanes penulis Injil keempat itu. Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang wafat di Smyrna tahun 156 tanggal 22 Februari.
Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus yang Bapak tahun 202. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Lah itu punya kesinambungan. Inilah Abraham, Ishak, Yakub. Kalau kita mengatakan Yesus, Yohanes, Polikarpus, Irenaeus, Hippolytus sampai konsili-konsili. Coba ilmiah mana sekarang? Gereja ini kalau memutuskan sesuatu bukan orang per orang. Jadi misalnya Clement punya pendapat atau Pantheus punya pendapat yang berbeda. Begitu patriark menetapkan, dan ini ditetapkan berdasarkan uji dari semua orang, ditetapkan ya ini yang berlaku, bukan lagi menurut Origenes, menurut Clement. Itu kan pendapat pribadi. Ini cara berpikir gereja purba. Dasarnya dari mana? Kisah Rasul pasal 15. Coba ketika itu ada orang-orang yang mengajarkan kalau orang bukan Yahudi tidak melakukan sunat dan hukum Musa, dia tidak bisa diselamatkan. Apa itu putusan Paulus pribadi? Apa itu putusan Petrus pribadi? Tidak. Mereka kumpul di Yerusalem. Yang paling utama di antara para rasul itu yang paling senior, Petrus pidato dulu. Ya kan? Coba setelah Petrus ngomong, suruh kesaksian itu namanya Barnabas dan Paulus, yang dia menginjil kepada bangsa lain. Lalu dikatakan bangsa-bangsa lain juga dilawat Tuhan, yang tidak bersunat juga dilawat Tuhan. Berarti Tuhan tidak pilih kasih. Oke, setelah Paulus dan Barnabas, maka keputusan terakhir disuarakan oleh Yakobus, bukan Paulus. Yakobus yang mengatakan kita jangan lagi membebankan apa yang lebih daripada ditanggung. Yang pertama, jauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, dari percabulan, dari darah, dari binatang yang mati dicekik. Ini hukum Nuh. Hukum Nuh ada 7, 4 di situ plus 1. Jangan membuat orang terhalang untuk berbalik kepada Allah itu kililat Hasem. Artinya apa? Tidak menghalangi pertobatan, hormat kepada Tuhan. Jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu larangan Abu Dazarah. Lalu yang ketiga, dari darah, itu dari pembunuhan, dari pertumpahan darah. Gesel itu adalah tindakan kekerasan, pencurian. Lalu kemudian ada efer min hakai, dilarang makan binatang yang mati dicekik, dan dinin, selenggarakan mahkamah yang adil. Karena apa? Kita harus memberitakan ini di tiap-tiap sinagoga. Itu yang namanya hukum, yang menegakkan 6 hukum sebelumnya. Jadi bagi orang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh. Yang orang Manado tetap silakan makan babi, tidak ada masalah. Yang Magetan silakan selalu pakai sate kelinci, juga tidak ada masalah. Tapi kalau nggak suka kelinci, tidak usah makan kelinci juga tidak apa-apa. Makanya saya bilang, kalau Advent tidak makan babi, dia ikut hukum Musa. Jadi nggak salah. Menjadi salah kalau dia menyalahkan orang lain, karena Tuhan juga sudah memberi kebebasan kepada non-Yahudi. Itu kata saya begitu di Manado, karena Manado kan menjadi problemnya itu rage, macam-macam makanan-makanan yang tidak layak dimakan bagi orang Jawa itu dimakan di sana. Menjadi problem antara Advent dengan Katolik, antara Gemim dengan Advent. Maka saya bilang, ini dalam konteks kebangsaan, Advent tidak salah, tapi jangan salahkan Katolik. Orang bikin tayangan baru menanggapi Bambang Nursena, Advent tidak salah kalau begitu benar. Ini cara pikir buta lorek jam 09.00 mati begini susah ini. Tidak pernah ada kemajemukan dalam konteks berpikir yang pluralis. Begitu juga agama-agama lain. Kamu mengatakan Bali itu kota wisata halal. Halal bagi siapa? Orang Bali itu sapi, haram. Karena itu kendaraan siwa. Ya kan? Bener nggak? Tapi kalau babi justru itu halal. Jadi halal dan haram itu bagi siapa? Nah, semoga apa yang saya suarakan terus menerus dari tahun 2000-an ketika saya mengkoreksi pendapat saya, sejak saat ini saya tidak percaya bahwa Dewa Matahari lahir 25 Desember. Itu saya mengundang Pak Komarudin Hidayat, almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, hadir di sana dari STT Jakarta, kumpul di situ. Bu Safa membaca puisi dari Migdal Eder ketika keselamatan itu tiba. Tapi waktu itu belum dijodohkan dengan saya oleh kodrat alam semesta. Kiranya Tuhan memberkati kita yang panjang lebar ini
saya ingin mencakup semuanya agar kita mendapatkan pencerahan dan tidak mudah kagetan, gumunan. Dan yang terakhir, teruskan sendiri.